pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, kalau anak-anak baik, jadi anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya. Oke, Mario silahkan maju. Mario, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Mario kembali ke tempat dulu masing-masing. Terima kasih Bu. Ya. Oke, anak-anak sekarang silahkan duduk ya. Terima kasih Ibu. Oke, kalau sudah duduk, tidak boleh duduk deh. Ambil buku, berpoin. Kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Hari ini hadir semua. Hadir Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Karena kalian sudah hadir semua ya. Anak-anak, tingkatkan terus kehadiran kalian ya. Jangan malas-malas untuk datang sekolah. Oke, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan buat icebreaking dulu ya. Anak-anak tahu fokus? Iya. Oke, kalau anak-anak tidak tahu, anak-anak perhatikan Ibu kasih contoh dulu ya. Sebentar baru kita buat sama-sama. Oke, berdiri semua dulu. Berdiri. Semangat ya. Perhatikan semua ke Ibu. Ibu akan tunjuk kalian untuk tepuk. Perhatikan bersama kalian semua sini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Sudah mengerti semua? Sudah Bu. Oke, kalau sudah mengerti semua, kita buat sama-sama ya. Iya Bu. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Silakan duduk ya. Terima kasih Ibu. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia dengan dia punya materi kali ini yaitu tentang mengetahui teks eksklamasi. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Siapa yang tahu mengapa bisa terjadinya hujan? Siapa yang tahu mengapa bisa terjadinya hujan? Siapa? Ya, Tasya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tasya. Menurut Tasya, terjadinya hujan karena ada Awan. Oke, anak-anak. Jadi proses terjadinya hujan karena ada Awan. awan itu terjadinya dari uapan air, dari air sungai, air laut, air danau, tentunya dari
terjadinya peristiwa, baik peristiwa alam, peristiwa sosial, peristiwa budaya. Teks eksplanasi bertujuan memberikan informasi kepada pembaca agar memahami bagaimana dan mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Contoh peristiwa yang dapat dijelaskan dalam teks eksplanasi adalah misalnya contoh hujan, banjir, tanah longsor, gunung meletus. Contohnya banjir. Macam banjir bandang di Mapong, kamu dengar? Itu banjir bandang. Kita memberikan informasi yang benar-benar terjadi dan kamu sekarang lagi sendiri kamu punya di sana tuh orang bilang ini banjir itu tuh dari gunung Bromo. Terus kamu sini tidak banjir itu tuh dari dari mana itu udah bisa langsung bisa tidak begitu harus dari sumber yang benar, dari informasi itu dari sumber yang benar, sumber yang akurat, baru kamu sebarluaskan kepada orang lain. Teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, 3 struktur itu tuh. Di bagian pertama adalah pernyataan umum. Pada bagian pernyataan umum, pada bagian ini penulis menjelaskan gambaran umum tentang peristiwa yang akan dibahas. Dari itu kita harus bahas peristiwa. Ini contohnya Anto. Saya mau bahas tentang peristiwa terjadinya banjir bandang. Maksudnya banjir bandang di Kapongo ya contohnya. Dia harus ambil informasi yang akurat. Baru dia bisa buat teks eksplanasi yang bagian pertama. Dia harus cari informasi yang benar dan bagian kedua dari teks eksplanasi adalah deretan penjelasan. Di deretan penjelasan ini harus cari tahu terjadinya itu banjir itu kenapa, sehingga terjadinya banjir itu dari apa. Terus mencari tahu peristiwa secara runtut dari awal hingga akhir. Contohnya mencari tahu terjadinya banjir itu cari tahu itu dari awal sampai akhir, sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan bisa buat dalam teks eksplanasi. Dan harus disusun, kalau sudah membuat teks eksplanasi disusun secara mudah agar orang bisa paham. Maksudnya teks eksplanasi secara mudah, orang bisa pahami, orang bisa baca. Kalau orang bisa bahasa ini teks eksplanasi yang dibuat oleh Anton bagus sekali, kalian bisa paham, kalian bisa mengerti. Itu di bagian yang kedua. Bagian ketiga adalah bagian penutup atau interpretasi. Pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan atau pendapat tentang peristiwa tersebut. Habis mencari tahu semua, Anton bisa ambil kesimpulan, oh berarti dari itu bagus. Mungkin karena mencoba foto, jadi bisa banjir, bisa melebar. Karena pohon-pohon yang di pinggir sungai itu mereka sudah tebal. Jadi Anton bisa mengambil kesimpulan, oh dari kesimpulannya kita harus menjaga lingkungan yang sekitar sungai itu. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain menggunakan fakta, menjelaskan proses suatu kejadian, menggunakan kata hubung seperti kemudian, setelah itu, dan akhirnya serta menggunakan bahasa yang baku.
terjadinya proses penguapan air akibat panas matahari. Uapan air naik ke udara dan membentuk awan. Ketika awan semakin tebal dan udara menjadi dingin, titik-titik air jatuh ke bumi sebagai hujan. Sudah dengar contoh teks eksplanasi yang dibaca? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, teks eksplanasi sangat berguna karena membantu kita memahami berbagai peristiwa di sekitar kita. Dengan membaca teks eksplanasi, kita dapat mengetahui penyebab dan proses terjadinya suatu kejadian. Selain itu, kemampuan memahami teks eksplanasi dapat meningkatkan keterampilan pengetahuan, keterampilan membaca siswa. Saat membaca teks eksplanasi, siswa belajar menemukan informasi penting dan membaca urutan peristiwa. Contohnya baca peristiwa terjadinya banjir, gunung meletus. Itu kita bisa baca di koran toh. Kita bisa sehingga terjadinya gunung meletus terjadinya di gunung, bukunya di Jawa di sana. Terjadinya di buku ini. Ada korban jiwanya. Itu tuh orang naik informasi atau informasi ke orang tua. Berusaha akurat, berusaha cari tahu semua informasi dari awal terjadinya sampai itu bisa buat kesimpulan. Jadi menjadi sebuah teks eksplanasi. Menulis teks eksplanasi melatih siswa harus berpikir logis dan betul. Oleh karena itu, siswa perlu sering membaca buku pengetahuan, memperhatikan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, sekarang ibu akan tunjuk gambar ya. Gambar tentang dari informasi semua itu baru kamu dan bentuk teks eksplanasi. Gunung ini terjadinya di sana di bawah. Tadi terjadinya pada malam hari jam 12 malam. Terus kesimpulan yang harus mereka buat bagaimana. Terus ini bukan suatu gambar ya, gunung itu. Terus ini gambar bangunan sebuah ambil ini. Jadi wawancara semua yang sebelumnya di Makomo tuh, ini sudah nyatakan apa mungkin kereta mereka buang sampah sembarangan. Harus cari informasi yang akurat. Dan bisa menghasilkan suatu teks eksplanasi. Harus kalau sudah mencari informasi yang akurat, kamu harus buat juga dengan kesimpulan ya. Tadi sudah jelaskan materi. Kalau mau membuat
Yusita. Air menguap lalu menjadi awan. Oke, tepuk salut dulu untuk Yusita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi menurut Yusita proses terjadinya hujan itu karena air menguap menjadi awan. Ibu sedikit proses terjadinya hujan itu dari air ya, karena panas. Kalau dia dari air, kalau dia hujan dia tidak akan menguap. Dia kecuali ada
kalian dengar kalau Yosita presentasi di depan, kalau hasilnya sama berarti kamu juga sama. Masih sama ya? Oke, Yosita silahkan maju perwakilan dari kelompok 1. Bawa deh buku yang kau jauh tadi mana? Kelompok 1, kelompok 2 jawaban sama dengan Yosita punya kelompok? Sama. Tepuk salut dulu untuk Yosita yang sudah maju ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yosita silahkan duduk. Oke anak-anak, Rena tadi ibu sudah menjelaskan materi, memberikan LKPD, lembar kerja peserta. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya? Sekarang ibu akan kasih soal evaluasi. Evaluasi ini kerja per orang ya, tulis dengan nama. Habis itu nanti kumpul di ibu. Nanti soalnya ibu baca ya, jadi ini soal pilihan ganda. Sudah mengerti? Dengarkan 5 nomor saja ya soal evaluasi. Tulis dengan nama. Oke, nomor 1. Perhatikan yang ibu baca ya. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? A. Teks yang berisi cerita rakyat. B. Teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. C. Teks yang berisi pendapat atau penulis. D. Teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu. Dibacakan satu kali ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? A. Teks yang berisi cerita rakyat. B. Teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. C. Teks yang berisi pendapat penulis. D. Teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu. Sudah? Sudah. Oke, nomor 2. Tujuan teks eksplanasi adalah A. Menghibur pembaca. B. Memberikan petunjuk. C. Memberikan informasi tentang suatu peristiwa. D. Menjelaskan tokoh cerita. Nomor 2. Tujuan teks eksplanasi adalah A. Menghibur pembaca. B. Memberikan petunjuk. C. Memberikan informasi tentang suatu peristiwa. D. Menjelaskan tokoh cerita. Nomor 3. Berikut yang termasuk contoh peristiwa dalam teks eksplanasi adalah A. Liburan sekolah. B. Cerita rakyat. C. Hujan dan gunung letus. D. Dongeng anak. Nomor 4.
belajar teks eksplanasi hari ini? Angkat tangan ya yang mau jawab. Iya, Nona? Tepuk tangan dulu untuk Nona ya. Dia sedang belajar pembelajaran kita hari ini. Kurang dari bisa menonton video, gambar, dan bisa mengetahui apa arti teks eksplanasi. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Sebelum mau pulang, ibu minta bereskan buku berpoin, kotorannya di bawah kolong meja tuh pilih ya, sebelum pulang. Untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, antum silahkan maju. Tepuk tangan dulu untuk Anton. Oke, Anton silahkan duduk. Kembalikan ibu. Sampai jumpa di minggu depan ya. Selamat siang anak-anak.